Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syurga merindukan 4 wanita, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad." Siapa yang tak mengenal Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang menarik perhatian banyak orang. Fatimah lahir di Mekkah pada tahun 613 Masehi. Setelah wafatnya Khadijah, Fatimah menggantikan posisi ibunya menjadi pendamping utama kenabian. Pada suatu hari, saat Rasul sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, kaum Quraisy melemparkan Nabi dengan kotoran hewan. Apa yang sedang kau lakukan, wahai Muhammad? Hentikanlah ritual anehmu itu. Hentikan! Sesungguhnya kau adalah penyihir yang nyata. Kau telah membawa ajaran yang sesat, dan kau telah mempengaruhi semua orang yang ada di kota ini. Tinggalkanlah kota ini, wahai Muhammad. Pergi! Dengarkan aku, wahai penyembah Lata dan Uzza. Lempari orang yang hina itu. Lempari ya! Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Jangan sakiti ayahku sebelum Allah murka pada kalian. Terkutuklah kau, wahai putri Rasulullah. Ayah. Sementara Rasul hanya terdiam dan terus melanjutkan sholatnya. Beberapa hari kemudian, telah terjadinya perang Badar. Fatimah kecil pun ikut serta dan berperan untuk mengobati Rasulullah. Ayah tidak apa-apa kan? Bertahan sebentar ayah, lukamu akan segera sembuh. Tanpa disadari, Ali mengagumi perbuatan Fatimah secara diam. Setelah perang Badar telah usai, Fatimah tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan dewasa, sehingga banyak pria yang berniat meminangnya, terutama dari kalangan sahabat yang terdekat, yakni Abu Bakar. Assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam." Wahai Rasul, jikalau diizinkan, bolehkah aku meminang putri kesayanganmu, Fatimah? Rasulullah pun menjawab, "Dia masih kecil, wahai saudaraku. Sesungguhnya aku sedang menunggu berita dari langit perihal jodoh untuk putriku." Abu Bakar pun pulang setelah mendengar jawaban Rasul. Beberapa hari kemudian, Umar bin Khattab datang menjumpai Rasul untuk menyampaikan hajatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku datang ke sini bersama dengan sebuah hajat. Jikalau diizinkan, bolehkah aku meminang putrimu Fatimah? Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bisa menikahkan putriku tanpa persetujuannya. Urusan Fatimah adalah urusan Allah." Kemudian Umar pun pergi. Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan mendatangi Rasul. "Wahai Rasul, nikahkan aku dengan putrimu, maka akan aku berikan mas kawin 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar." Aku juga akan memberikan mas kawin sebesar itu, sementara aku lebih dahulu masuk Islam daripada Abdurrahman. Rasulullah pun menjawab, "Apakah kalian menakut-nakutiku dengan harta? Sesungguhnya mengenai jodoh Fatimah, aku masih menunggu berita dari langit." Mereka pun pulang dengan rasa malu. Sedangkan di kediaman Ali telah mendengar tentang sahabat yang mencoba meminang Fatimah. Hatinya hancur saat tahu gadis yang sudah lama dicintainya dilamar oleh orang-orang mulia. Sampai suatu ketika, seorang sahabat menemui Ali. Wahai Ali, apa yang membuatmu ragu untuk melamar Fatimah? Aku tahu engkau menyukainya. "Ya, benar. Tapi engkau juga tahu bagaimana keadaanku. Aku hanya pemuda miskin. Lagi pula, aku merasa tidak pantas untuk menikahi seorang putri utusan Allah." Wahai Ali, jangan putus asa. Pergilah menemui Rasulullah.
dan utarakan niat tulusmu untuk melamar putrinya. Aku yakin beliau akan memberikanmu solusi terbaik. Ali pun memberanikan diri untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di sana, ia tertunduk diam. Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Ali pun tak menjawab pertanyaan Rasulullah. Ia terdiam karena tidak tahu kata apa untuk mengawali pembicaraan. Rasul pun kembali bertanya, "Apakah ini menyangkut tentang lamaran? Apakah kau berniat meminang putriku, wahai Ali?" Benar, wahai Rasulullah. Aku hendak melamar putrimu, Fatimah. Tapi seperti yang kau ketahui, aku hanya memiliki sebuah pedang, baju besi, dan seekor unta. Lantas, apa mahar yang akan kuberikan untuk melamar putrimu? Rasulullah pun berkata, "Tentang pedangmu, kau tak mungkin berpisah darinya, karena kau akan menggunakannya untuk berjihad di jalan Allah. Sementara unta, engkau gunakan untuk menafkahi dirimu. Dan aku akan menerima baju besi. Juallah dan berikan itu kepadaku." Dan Rasul pun datang menjumpai Fatimah. Rasul pun bertanya, "Fatimah, engkau tahu hubungan Ali bin Abi Thalib dengan kita, pengabdian dan kesetiaannya terhadap Islam. Ali menyatakan bahwa ia ingin meminangmu. Bagaimana pendapatmu, wahai putriku?" Fatimah diam tak menjawab, namun tak menolak seperti sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam seorang perempuan adalah tanda persetujuannya. Pernikahan pun berlangsung. Ali mengajak Fatimah untuk tinggal di rumahnya. Dan sekarang Fatimah telah menjadi seorang istri. Menjadi istri Ali bin Abi Thalib berarti hidup sederhana. Itulah yang dirasakan oleh Fatimah. Fatimah memulai hidupnya dengan penuh kesulitan. Ia mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan kedua tangan kosongnya, seperti menyapu, mencuci, lalu menumbuk gandum dan sebagainya. Pada suatu hari, Rasul mendatangi Fatimah untuk menanyakan kabarnya. Rasul mendapati Fatimah yang kelelahan saat menumbuk gandum. Fatimah pun mengeluh pada Rasul tentang kehidupannya. Wahai ayah, aku sangat kelelahan untuk mengerjakan semua pekerjaan ini. Bisakah kau meminta Ali untuk mencarikan pembantu untukku? Rasulullah pun menjawab, "Putriku, sesungguhnya mengerjakan pekerjaan rumah adalah hal mulia yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Engkau akan diberi Allah berbagai keberkahan." Fatimah pun diam mendengarkan nasihat ayahnya. Rasulullah pun berkata, "Wahai putriku, aku akan memberikanmu amalan yang harus kau lakukan sebelum tertidur. Yang pertama, khatamkanlah Al-Quran. Lalu, jadikanlah para nabi satu-satunya syafaatmu. Lalu mintalah ridho seluruh kaum mukmin. Dan yang terakhir, tunaikanlah haji dan umroh." Fatimah pun terkejut dan bertanya, Bagaimana aku melakukan semua itu sebelum tidur, ayah? Rasulullah pun menjawab, "Bacalah surah Al-Ikhlas, karena itu setara dengan mengkhatamkan Al-Quran. Lalu bersalawatlah untukku, agar kau mendapat syafaat para nabi. Untuk mendapatkan ridho kaum mukmin, maka beristighfarlah untuk dirimu, orang tuamu, dan seluruh kaum muslim. Lalu untuk haji dan umroh, bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Baiklah ayah, aku akan melakukannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. pada awal bulan Rabiul Awal, Nabi diliputi kegelisahan. Beliau merasa langkah-langkah kematian sudah mendekatinya. Fatimah pun datang ke rumah Nabi untuk menjenguk ayahnya. Beliau selalu berdoa untuk ayahnya. Ya Allah, inilah ayahku, sembuhkanlah ayahku. Beliau adalah seorang nabi yang telah menanamkan jiwa keislaman kepada seluruh masyarakat.
Sesungguhnya keselamatan dan kesembuhan berasal darimu ya Allah. Ali pun segera menjenguk Rasulullah beserta Hasan dan Husain. Begitu juga dengan istri-istri Rasulullah. Dan Ali pun sudah berusaha menyembunyikan tangisnya. Rasulullah pun berkata, "Mengapa engkau menangis, wahai Ali? Sekarang bukan saatnya untuk bersedih. Telah tiba waktunya perpisahan antaraku dan dirimu. Sesungguhnya tangisku ini untukmu dan putriku, karena kalian akan dilupakan setelah kepergianku." Hasan dan Husain juga terlarut dalam tangisan yang mendalam. Begitu juga dengan Aisyah yang masih memangku Nabi. Rasul berusaha membisikkan sesuatu ke Fatimah. Seketika tangis Fatimah menjadi-jadi. Lalu Rasul membisikkan sekali lagi ke Fatimah. Lalu seketika tangisnya berubah menjadi sebuah senyuman bahagia. Aisyah yang melihat hal itu pun bertanya kepada Fatimah, "Wahai putri Rasul, mengapa engkau tersenyum bahagia setelah menangis terseduh-seduh?" Namun Fatimah tak menjawab pertanyaan tersebut. Nabi berusaha untuk duduk. Ali pun segera membantu Nabi dengan air mata yang sudah bergelinang. Nabi melarang Fatimah untuk menangis. Aku tak menangis karena apa yang akan dilakukan orang-orang kepadaku, Ayah. Tapi ku menangis karena akan dipisahkan darimu. Aku tak ingin kau meninggalkanku, Ayah. Sekarang tangis Fatimah telah mengisi seluruh ruangan. Rasulullah pun berkata, "Wahai putriku, bacakanlah Al-Quran untukku." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Ulaika minas solihin. Sadaqallahul azim. Detik demi detik tidak ada yang mampu menghentikannya. Perlahan malaikat Israel pun melaksanakan tugasnya. Ruh suci Nabi diiringi ribuan malaikat yang menjemputnya, berjalan pelan menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah mengambil kekasihnya. Hari itu adalah hari paling menyedihkan bagi Fatimah. Wafat Nabi membawa banyak perubahan besar bagi umat Islam. Terjadi pergaduhan saudara. Senyum Fatimah tak lagi terukir. Terlebih lagi setelah keguguran. Fatimah benar-benar menyendiri dari kaumnya selama 4 bulan lamanya. Wahai Fatimah, kejadian itu telah berlalu. Janganlah engkau berlarut-larut di dalam kesedihan. Kejadian itu memang telah berlalu, tapi kesedihan ini terus melanda di hatiku. Kita hanya perlu bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Ikhlaslah wahai Fatimah. Kau benar, Ali. Beberapa hari kemudian, Sayyidah Fatimah jatuh sakit. Ali dengan penuh kasih sayang mengurusnya yang dibantu oleh Asma binti Umais. Tubuh Fatimah sudah sangat kurus dan tak berdaya. Beliau bermimpi bertemu ayahnya dan merasa bahwa ajal sudah mendekatinya. Wahai Asma, bisakah kau buatkan aku sesuatu untuk menutupi jenazahku? Saat aku di Habasyah, aku pernah melihat mereka membuatkan sesuatu untuk menutupi jenazah. Aku akan membuatkannya untukmu. Asma pun pergi mengambil pelepah kurma dan membuat penyangga atau yang sekarang kita sebut dengan keranda. Fatimah pun tetap tegar dengan penyakit yang dialaminya
karena ia sudah siap untuk menghadap kepada Sang Ilahi. Wahai Ali, saat aku telah tiada, janganlah kau bersedih. Hiburlah anak-anak kita. Jangan tampakkan kesedihanmu di hadapan mereka, karena mereka baru saja kehilangan ayah mereka. Dan sekarang mereka akan kehilangan ibu mereka. Kuburkanlah aku secara diam-diam pada malam hari. Jangan engkau singkap auratku. Lalu rahasiakan pula lah letak kuburanku. Ali mendengar wasiat istrinya dengan baik sambil menahan air mata. Azan pertanda waktu asar pun berbunyi. Wahai Asma, jagalah Fatimah. Aku akan pergi menunaikan sholat. Asma pun mengangguk. Fatimah pun mempersiapkan dirinya untuk sholat. Asma, aku hendak melaksanakan sholat. Panggillah aku. Apabila aku tak menjawab panggilanmu lagi, berarti aku telah bertemu dengan ayahku. Ketika waktunya telah tiba, malaikat pun menunaikan tugasnya. Asma memanggil, Fatimah, Fatimah. namun tak ada jawaban. Pertanda Fatimah telah pergi. Asma pun langsung masuk dan memeluknya sambil berucap, Innalillahi wa innalillahi rajiun. Wahai Syaidah Fatimah, jika kau bertemu dengan ayahmu, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Wahai putra-putra Fatimah, sampaikanlah kepada ayah kalian bahwa ibu kalian telah wafat. Keduanya pun keluar menuju masjid menangis berurai air mata. Para jamaah sholat pun kebingungan dengan keadaan putra Ali. Apa yang terjadi wahai cucu Rasulullah? Sesungguhnya Ibunda Fatimah telah wafat. Para jamaah pun terkejut mendengar kabar tersebut. Ali yang baru selesai berdoa pun mendatangi kerumunan orang. Hasan pun mengabarkan tentang berita yang terjadi. Sesungguhnya Ibunda Fatimah telah wafat. Benarkah? Imam Ali pun jatuh tersungkur. Hasan dan Husain berusaha menopang ayahnya. Seketika suara tangis pecah di rumah Ali. Pulanglah, hari sudah maghrib. Wahai Ali, janganlah kau kebumikan dulu jasad Fatimah. Sesungguhnya kami ingin ikut dalam proses pemakaman. Ali tak menjawab karena ia mengingat pesan Fatimah kepadanya. Ketika malam hari, Ali, Hasan, Husain dan Asma beserta Utsman menguburkan Fatimah secara tersembunyi seperti pesannya. Ketika jasad Fatimah telah dimakamkan, Ali tiba-tiba kembali menangis. Wahai ayahku, apa yang ayah tangisi? Mengapa ayah menangis begitu rupa? Wahai putraku Hasan, sesungguhnya aku teringat kepada sabda Rasulullah SAW. Ketika putriku wafat, maka akulah yang pertama kali menyambutnya di liang lahat. Dan demi Allah, aku melihat tangan kakekmu menyambut jasad ibumu dan mencium keningnya. Seketika semuanya terdiam. Semuanya menangis dalam diam, terlarut dalam kesedihan. Setelah itu Ali berkata, Ya Rasulullah, aku kembalikan amanah yang telah kau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu yang setiap kau rindu akan surga, akan kau cium wajahnya. Dia anakmu, Fatimah. Fatimah Az-Zahra, dialah putri seorang yang suci. Dialah Fatimah insan ilahiyah, ibu manusia, dan wanita yang pertama kali menggunakan keranda untuk menutupi auratnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.